Jumlah penderita penyakit tidak menular seperti diabetes, kanker, dan jantung koroner terus meningkat. Kondisi ini bisa terjadi tak lepas dari kebiasaan makan praktis, tinggi kadar gula, garam, dan juga lemak. Fenomena ini kami rangkum bersama upaya mengatasinya dalam agenda Kasnet 5. Kontrol ke dokter. Kini mau tak mau menjadi rutinitas minimal sebulan sekali dalam kehidupan Emus Mustafa. Pemeriksaan untuk terus monitor kondisi jantungnya. Karena sejak 8 tahun lalu, Emus mengidap jantung koroner. Sebuah penyakit yang disebabkan adanya penyempitan dan penyumbatan pembuluh arteri koroner. Mual terus, sampai pagi-pagi sama ibu dibawa ke rumah sakit Cipto sini diperiksa di penyakit dalam. Periksa penyakit dalam, ternyata saya dianjurkan buat periksa darah ya. Udah itu periksa darah, hasilnya itu kolesterol saya tinggi sekali gitu. Sejak tahun 1996, jantung koroner merupakan pembunuh nomor 1 di Indonesia. Bahkan juga menjadi penyakit paling ditakuti di seluruh dunia. Karena bisa menyerang siapa saja secara mendadak dan berdampak fatal. Pemicu jantung koroner beragam, terutama karena gaya hidup tidak sehat seperti merokok dan sering konsumsi makanan berlemak atau berkolesterol tinggi. Kebiasaan lama yang juga menjadi penyebab penyakit emus kini. Kalau dulu ya sebelum kejadian ini saya memang peminum kopi juga, perokok juga gitu. Saya diponis sama dokter ini akibat dari rokok yang pasti kan. Setelah itu saya berhenti merokok langsung, udah ngerokok, minum kopi juga berhenti, makanan juga dibatasi lah ya, namanya lemak gitu, goreng-gorengan saya batasi. Dengan berbagai alasan, konsumsi makanan tinggi gula, garam, dan lemak atau GGL memang sudah menjadi kebiasaan banyak warga. Alasannya karena suka, praktis, atau karena mudah didapat. Padahal bukan hanya jantung koroner. Makanan tinggi GGL memicu banyak penyakit tidak menular atau PTM lainnya. Seperti darah tinggi, diabetes mellitus, stroke, hingga kanker. Seiring perkembangan zaman, mobilitas tinggi masyarakat era kini dan menjamurnya ragam pilihan makanan cepat saji. Penderita penyakit tidak menular meningkat pesat. Angka kematiannya pun makin tinggi, melonjak 5 kali lipat dalam kurun 4 tahun terakhir, atau mencapai 4.100 kasus di tahun 2014. Penyakit tidak menular berjuluk silent killer, karena sering penderitanya baru sadar saat penyakitnya sudah di level kronis. Bisa diobati, namun tentu akan lebih baik dicegah. Apabila dikonsumsi oleh kita dalam jumlah yang cukup, sebetulnya itu baik-baik saja ya, tapi kalau sudah berlebihan dia akan menyebabkan faktor risiko terhadap penyakit PTM. Apabila kelebihan tadi yang Mbak tanyakan ya, misalnya kita mengkonsumsi gula ya dalam sehari itu lebih dari 5 sendok makan, itu yang dikatakan berlebihan ya. Kemudian untuk lemak juga ya, kalau kita misalnya mengkonsumsi 10 macam masakan kita tuh semua serba digoreng atau menggunakan lemak atau santan-santan ya, kira-kira ya 50 gram minyak ya, itu untuk 10 porsi itu yang dikatakan berlebihan. Mengatur asupan GGL sebenarnya tak sulit. Jurusnya rajin berolahraga. Juga biasakan makan dengan sadar dan bijak. Mengetahui pasti pula komposisi bahan serta kandungan dari setiap pilihan sajian. Melina Purba, Niken Sasi melaporkan untuk NET.